Halo, berjumpa kembali di Pemerhati Dunia Anak. Topik kita kali ini adalah bahayanya scolding. Apa itu scolding? Scolding, kalau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah mengomel. Tidak bisa kita pungkiri, anak kita, balita terutama, adalah anak yang lucu, gemesin, dan smart. Tetapi kadang-kalanya juga mereka membuat kita kesal karena tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, namanya anak. Ada beberapa dampak negatif dari omelan. Paling tidak ada 5. Yang pertama adalah omelan membuat anak menjadi murung. Kenapa demikian? Karena dia itu tadi mendapat perkataan yang keras, kasar dari orang tuanya, sehingga dia sedih, akhirnya dia pergi dari, maksudnya menghindar dari orang tuanya dan menyendiri, murung. Lalu dampak yang kedua dari omelan adalah malu. Anak merasa malu apabila omelan itu terjadi di depan teman-temannya bermain. Dia merasa rendah diri, merasa sakit hati, ya itu tadi ya, karena teman-temannya di sekitarnya. Jadi malu. Lalu dampak ketiga dari omelan adalah resistensi dari anak. Anak melawan. Pada dasarnya, anak itu adalah meniru apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang orang tuanya, sikap orang tuanya dia tiru. Jadi baik ucapan maupun sikap, anak selalu meniru. Jadi kalau orang tuanya suka mengomel, ya lambat laun anaknya juga mengomel. Akhirnya terjadi clash, saling mengomel antar orang tua dan anak. Jadi yang pertama tadi adalah murung, kedua malu, yang ketiga melawan. Lalu yang keempat adalah kerenggangan hubungan antara orang tua dan anak. Pada saat atau setelah anak mendapatkan omelan tersebut, anak tidak nyaman, ya, tidak merasa comfortable, ya, berdekatan dengan orang tuanya, sehingga agak renggang lah gitu ya hubungannya dengan orang tuanya. Lalu yang kelima, dampaknya terkait dengan kurang berkembangnya fungsi otak. Jadi otak yang terdampak karena omelan ini adalah otak yang bertugas memproses bunyi suara masuk dalam otak kita dan pada bagian pemrosesan bahasa. Itu tadi dampak-dampak yang akan terjadi apabila orang tua mengomel kepada anak. Karena adanya dampak-dampak tersebut, maka seyogyanya kita sebagai orang tua perlu mencegah. Jangan sampai kita marah, bahkan terjadi omelan kepada anak. Lalu apa yang kita lakukan? Paling tidak ada 4. Yang pertama adalah tarik napas dalam-dalam dan keluarkan perlahan-lahan. Demikian beberapa kali sampai amarah kita reda. Lalu yang kedua adalah minum. Semoga dengan minum air dingin, emosi kita yang memanas tadi berkurang dan mereda. Lalu yang ketiga adalah kita menghindar dari lokasi di mana terjadi omelan tadi. Kita misalnya anak bermain berantakan, ya, ruang tamunya berantakan, kita menghindar dari ruang tamu ke kamar sambil baca, dan setelah mereda
kita kembali mendekatin anak. Lalu yang keempat, ini untuk yang muslim, disunahkan kita untuk mengambil air wudhu ketika kita marah. Ya, mudah-mudahan dengan mengambil air wudhu, emosi kita mereda dan menghilang mudah-mudahan. Demikian perbincangan kita kali ini terkait dengan dampak dari omelan dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai kita mengomel. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Kalau memang begitu, please share and subscribe. Thank you.